Bab 863. Kamarmu adalah kamarku. Kina berpikir bahwa tawarannya itu cukup menarik. Kamu, jangan ngomong lagi, dia berkata dengan sedikit kesal. Karena kalau Ezra bicara lagi, dia akan benar-benar goyah. Ezra menatapnya dengan serius. Sebenarnya tadi malam aku bermimpi. Kamu mimpi apa? Kina langsung bertanya dengan penasaran. Aku bermimpi kita lagi membuat bayi dan aku juga mimpi kalau bayi kita ini anak perempuan. Ezra masih terlihat serius. Firasatku mengatakan kalau kali ini pasti anak perempuan dan jauh lebih imut dari Dea. Setelah Kina mendengar ini, dia tidak bisa menahan senyum. Dia mempercayai kebohongan pria ini dan mendengarkannya dengan serius. Ezra mengelus pipi Kina yang merona. Kina, ayo sekarang kita buat anak lagi karena akan lebih baik kalau anak kita seumuran dengan anak Albert juga anak Gisela, jadi di masa depan dia akan punya beberapa leman kamu, biarkan aku memikirkannya dulu. Kina hampir menyerah. Mau mikirin apa? Coba pikirkan betapa imutnya putri kita dengan pipinya yang merona dan halus, seperti boneka. Duh imut banger, Ezra terus membujuknya. Kina menggigit bibirnya dengan putus asa dan akhirnya menyerah. Kita bicarakan ini di lain hari, karena kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dulu, untuk lihat apakah kondisiku siap untuk kehamilan. Ini tidak hanya bentuk tanggung jawab untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk anaknya. Karena saat itu mereka tidak berencana untuk terlalu cepat punya bayi. Clayton adalah kecelakaan yang membahagiakan. Saat ini mereka punya rencana untuk memiliki bayi. Tentu saja mereka harus melakukan segala persiapan terlebih dahulu untuk menyambut kedatangan sang buah hati. Oke, kita akan pergi besok, kata Ezra dengan gembira. Kina menatap kosong pada pria itu yang cepat sekali berubah. Besok kamu kan harus pergi ke militer. Besok aku bisa izin 1 jam, kita berangkat besok pagi dan berangkat lebih awal. Ucapnya dengan sedikit tidak sabar. Kina akan pergi dengannya. Ezra berpikir besok mereka akan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dia khawatir kalau Kina terlalu lelah dan akan mempengaruhi hasil pemeriksaan. Jadi dia berhenti mengajaknya berhubungan dan tidur siang sambil memeluknya. Di malam hari, Giselle baru saja selesai makan malam dan dia membeku ketika mendengar suara ketukan di pintu. Setelah merasa ragu selama sekitar 2 menit, akhirnya dia pergi untuk membuka pintu. Melalui lubang pintu, dia melihat bahwa orang di luar pintu itu memang Rafael. Apa yang ingin dia lakukan di sini sekarang? Giselle sedikit bingung, tapi dia tetap membuka pintu. Dia langsung menatap koper di samping kaki Rafael. Aku tidak terbiasa tinggal di hotel. Rafael mengatakan sebuah alasan dengan nada datar. Lagian kita sudah jadi suami istri, jadi tidak ada alasan untukku untuk tinggal di hotel. Jadi, Rafael akan tinggal bersamanya. Giselle ingin mengatakan sesuatu, tapi sayangnya dia tidak membawa alat untuk berkomunikasi dengannya. Dia hanya bisa membiarkan Rafael masuk ke rumahnya terlebih dahulu. Karena ruang tamu dan ruang makannya tidak besar. Ketika Rafael masuk ke ruang tamu, dia bisa mencium aroma makanan. Dia melihat ke arah ruang makan dan terlihat ada 2 hidangan di atas meja, satunya hidangan sayuran dan satunya daging. Makan malamnya sangat sederhana. Kamu belum makan malam? Dia bertanya dengan tegas dan ketika melihat Giselle mengambil tablet, dia berbicara lagi. Kamu bisa ngomong denganku pakai bahasa isyarat, aku ngerti kok. Giselle terkejut dan mengira dirinya sedang berhalusinasi. Rafael berkata padanya dalam bahasa isyarat, kamu makan malam dulu, aku sudah makan di luar. Kalau kamu mau tanya sesuatu, tanyakan nanti. Ketika dia selesai bicara dengan bahasa isyarat, Rafael menarik koper dan berjalan menuju kamar Giselle. Saat Giselle sudah kembali sadar, dia langsung berjalan ke depannya, menghalangi jalannya dan berkata dengan isyarat, aku cuma punya 1 kamar di sini. Kalau kamu mau tinggal di sini, harus tunggu beberapa hari sampai aku menemukan seseorang untuk mengubah ruang kerja jadi kamar. Kamu tidak perlu ubah ruang kerja jadi kamar,
kita kan suami istri, jadi kamarmu adalah kamarku. Kata Rafael dengan tenang. Sejak kemarin, setelah Rafael memutuskan untuk menikahinya dan sudah mendapatkan surat nikah, dia sudah memikirkannya dengan serius. Kalau dipikir-pikir, generasi sebelumnya sudah banyak dari mereka yang menikah tanpa perasaan dan setelah menikah juga tidak hidup harmonis. Sekarang setelah mereka menikah, langkah pertama adalah hidup bersama, beradaptasi dengan keberadaan satu sama lain dan mencoba untuk saling menerima. Selain itu, Rafael juga tidak menolak untuk tinggal bersama Giselle atau berbagi kamar dengannya. Giselle tidak bisa membantahnya, apalagi yang dikatakannya itu benar, bahwa sekarang mereka adalah suami istri dan sudah wajar kalau pasangan suami istri berada di kamar yang sama. Dan nanti setelah bayinya lahir dan bertumbuh besar, kalau anak itu melihatnya tidur terpisah dengan Rafael, maka pasti akan berdampak tidak baik pada pertumbuhan psikologis anaknya. Tunggu, Giselle menggelengkan kepalanya dan mengejek dirinya sendiri karena berpikir terlalu jauh. Dia saja masih belum tahu berapa lama pernikahannya dengan Rafael akan bertahan. Giselle menurunkan matanya dan menjawab dengan bahasa isyarat, "Kalau gitu kamu masuk saja, aku mau makan." Giselle segera mencoba mengendalikan pikirannya dan berpikir ke arah yang optimis. Sebenarnya dia tidak menolak kalau Rafael mendekatinya. Sebaliknya, Giselle merasa sedikit senang karena bagaimanapun, pria ini adalah orang yang dia cintai. Meskipun Rafael tidak mencintainya, sebelumnya Giselle tidak pernah berpikir kalau dia bisa menikah dengannya dan tinggal di rumah yang sama. Dia merasa bahwa ini adalah hadiah terbesar yang Tuhan berikan padanya, kan? Mungkin saja di masa depan mereka akan berpisah, tapi sekarang Giselle hanya mau menikmati saat-saat yang membahagiakan di depannya, dan tidak mau mengasihani dirinya sendiri. Setelah Rafael meletakkan barang bawaannya, dia keluar dari kamar dan duduk di sofa ruang tamu. Giselle dengan cepat menghabiskan makan malamnya. Setelah mencuci piringnya, dia kembali ke ruang tamu dan duduk diam di seberang Rafael. Rafael bertanya padanya, "Apakah kamu perlu pelayan yang memasak untukmu, bersih-bersih dan sebagainya?" Giselle menggelengkan kepalanya dan menjawab dalam bahasa isyarat, "Tidak perlu, dokter bilang olahraga itu baik untuk ibu dan bayinya." Sejak beberapa hari lalu cuacanya dingin, dan hal yang bisa dilakukan oleh Giselle hanya berjalan-jalan di sekitar rumah dan melakukan pekerjaan rumah untuk berolahraga. Selain itu, dia hanya memasak. Rafael terdiam selama beberapa detik. "Aku akan pinjam seorang pelayan dari keluarga Okto untuk bantu urus makanan dan kehidupan sehari-hari kamu." Tiba-tiba dia berkata dengan tegas. Giselle tidak bisa bereaksi sedikit pun. Bukannya dia sudah bilang kalau tidak membutuhkannya. Sudah beres. Keluarga Okto punya pelayan yang berpengalaman dalam merawat wanita hamil. Rafael menekankan lagi, kalau kamu ingin olahraga, kamu bisa keluar dan menghirup lebih banyak udara segar daripada diam di rumah. Giselle merasa bahwa dirinya tidak selemah itu, karena sebelum Rafael muncul dia juga sudah terbiasa dengan hidup yang tidak nyaman. Tidak, ini terlalu merepotkan keluarga Okto. Dia menolaknya dengan bahasa isyarat. Rafael melihat sekeliling, lalu mengganti topik pembicaraan dan bertanya, "Apakah kamu perlu pindah ke rumah yang lebih besar?" Giselle menggelengkan kepalanya dengan keras untuk menunjukkan bahwa dia tidak membutuhkannya. Rumah ini dia bel dengan uangnya sendiri, yang membuat dirinya merasa sangat puas. Gaya dekorasinya juga sangat homey, dan Giselle sangat menyukai dan menganggap rumah ini sebagai rumahnya sendiri. Setelah menolak, selama beberapa saat Giselle merasa ragu dan bertanya dengan bahasa isyarat, "Apakah kamu tidak terbiasa tinggal di sini?" Bab 864. Kamu mau tidur di lantai? Setelah menolak, selama beberapa saat Giselle merasa ragu dan bertanya dengan bahasa isyarat. "Apakah kamu tidak terbiasa tinggal di sini?" "Tidak." Rafael menyangkal. Giselle merasa bahwa dia berbohong, dan dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi enggan di wajahnya, lalu perlahan berkata, "Kalau gitu ayo kita pindah ke rumah yang lebih besar."
Pria ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Chris. Sejak lahir dia diberi makan dengan sendok emas dan menjalani kehidupan dengan pakaian dan makanan yang mewah. Dan membuatnya harus tinggal di rumah yang kecil seperti ini, tentu saja akan menyiksanya. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk pindah. Rafael dengan samar menolak. Giselle mengerucutkan bibirnya dan tidak bicara lagi. Biasanya Rafael bicara dengan Giselle hanya ketika dia perlu mengatakan sesuatu. Sekarang, dia sudah mengatakan apa yang harus dikatakan, dan akhirnya Rafael hanya diam ketika tidak ada topik. Selama beberapa saat mereka duduk berdua tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Giselle tidak bisa lagi hanya duduk diam, jadi mencari alasan kalau akan pergi ke ruang kerja. Pekerjaan Giselle saat ini adalah desain interior. Ketika dia menjadi desainer pakaian dan perhiasan, dirinya sangat berbakat dan dia pernah sedikit mempelajari desain interior. Selama mengikuti Rafael, membuatnya banyak memiliki kenalan dari kalangan atas. Visi desainnya juga jauh lebih bagus daripada yang lain. Meskipun Giselle baru memulai kariernya, tapi gambar desainnya sangat disukai bosnya dan terkenal di kalangan bos. Saat ini, dia baru mengerjakan desain untuk 2 atau 3 klien, tapi para kliennya memberi komentar kalau mereka merasa sangat puas. Giselle tetap berada di ruang kerja, tapi tidak bisa tenang saat menggambar desain dan membuka blog di komputer. Setelah Giselle hamil, dia mengikuti beberapa blog yang memposting video bayi, foto atau postingan yang mengharukan. Ketika dia melihat komentar orang lain yang mengatakan betapa bayi itu lucu, imut dan juga nakal, membuatnya jadi sangat bersemangat tentang bayi di perutnya. Terkadang ketika Giselle melihat video atau foto bayi yang sangat lucu, dia akan mencoba membayangkan seperti apa bayinya di masa depan. Karena dia memiliki kekurangan, Giselle juga khawatir dan bertanya-tanya, juga berdoa agar bayinya sehat dan baik-baik saja seperti bayi lainnya. Giselle tidak tahu sudah berapa lama dia membaca blog, sampai komputernya memberi notifikasi bahwa sudah waktunya untuk istirahat. Lalu dia menutup blog, melihat jam dan mematikan komputer. Giselle melakukan hal ini karena terkadang dia takut lupa waktu ketika sedang gambar desain dan membuka internet. Terlalu lama duduk di depan komputer tidak baik untuk bayi, jadi dia download aplikasi untuk mengatur dan menghitung waktu dari awal menyalakan komputer. Setiap jamnya aplikasi itu akan mengingatkan pengguna komputer untuk beristirahat. Rutinitas hariannya sangat teratur dan sehat. Sekarang sudah lewat jam 9. Setelah kembali ke kamar dan mandi, sudah hampir waktunya untuk dia tidur. Ketika Giselle kembali ke kamar, dia melihat Rafael keluar dari kamar mandi, dengan handuk melilit pinggangnya. Air dari rambutnya menetes ke tubuhnya, mengalir di sepanjang garis ototnya yang seksi, dan kemudian ke bawah perut dan akhirnya jatuh ke handuk mandi. Rafael merasakan kalau dia sedang menatap tubuhnya, tapi Giselle masih tidak bergerak. Dia tidak terlihat kaget sampai lupa untuk bereaksi, tapi terlihat seperti sedang terpesona. Rafael tidak berbicara untuk menegurnya dan hanya berdiri saja. Setelah beberapa saat, Giselle tiba-tiba sadar kembali, lalu membuang muka karena panik, pipinya yang putih dan lembut langsung memerah. Kemudian dia berpura-pura tenang, berbalik dan berjalan ke lemari, seolah-olah tidak ada yang terjadi dan seperti tidak melihat apapun. Setelah mengambil pakaian, dia bergegas ke kamar mandi. Giselle cukup lama berada di kamar mandi dan bertanya-tanya tentang apa yang Is lakukan sebelumnya. Rafael yang sudah memakai baju, pergi dan mengetuk pintu kamar mandi dan membuat Giselle yang ada di kamar mandi terkejut. Kamu tidak boleh berendam terlalu lama di bathtub. Dia berdiri di luar pintu untuk mengingatkan. Tidak lama, Giselle keluar sambil memakai gaun tidur yang ditutupi jubah mandi. Dia tidak berendam di bathtub sampai lupa waktu, hanya sedang memikirkan bahwa malam ini dirinya akan berbagi tempat tidur dengan pria ini, dan bohong kalau Giselle mengatakan bahwa dia tidak gugup. Dia berada di kamar mandi untuk waktu yang lama untuk mengendalikan pikiran dan perasaannya. Terlihat sekarang Rafael sudah memakai piyama dan duduk di tempat tidur. Giselle yang sebelumnya sudah sangat berusaha mengendalikan pikiran dan perasaannya,
tapi sekarang tiba-tiba menjadi kacau. Rafael sedang bersantai dan membaca buku parenting. Buku parenting yang sebelumnya dibeli oleh Giselle. Giselle sengaja berlama-lama mengeringkan rambutnya, lalu memakai skincare yang bisa digunakan oleh ibu hamil dan melipat pakaian bersihnya ke dalam lemari. Untuk sesaat Giselle terkejut ketika melihat bahwa di dalam lemari ada pakaian Rafael. Pakaian yang Rafael taruh di dalam lemari agak berantakan, jadi Giselle melihatnya kembali dengan rapi. Setelah melakukannya dengan lambat dan menghabiskan waktu lebih dari 1 jam, tidak ada lagi yang bisa dilakukan olehnya dan akhirnya Giselle perlahan berjalan menuju tempat tidur. Ketika sampai di tempat tidur, Giselle langsung berbalik memunggungi Rafael, menarik selimut dan berbaring miring tanpa bergerak lagi. Entah kenapa Rafael jadi ingin tertawa, dia menaruh buku yang ada di tangannya dan berbaring. Karena merasa pria itu mendekat, Giselle menahan napas dan bergeser ke ujung tempat tidur, mencoba menjauhkan diri darinya. "Kamu mau tidur di lantai?" Terdengar suara Rafael di belakangnya. Tubuh Giselle menegang dan tidak berani bergerak, "Sini mundur," perintahnya. Setelah beberapa saat, Giselle kembali ke posisi semula. Dia lupa bahwa ada Rafael di belakangnya, dan ketika Giselle bergerak mundur punggungnya langsung bersentuhan dengan dada Rafael, membuat suhu tubuhnya panas dan hampir melarikan diri. Alasan kenapa Giselle tidak melarikan diri adalah karena Rafael sudah menahannya sebelum dia bergerak. Rafael memeluk pinggangnya dan menahan punggungnya untuk tetap menempel dengan dadanya. "Apakah kamu sudah memikirkan nama anak kita?" Rafael masih belum mengantuk, jadi dia bertanya padanya. Giselle tanpa sadar menggelengkan kepalanya, dan ketika dia mengangguk lagi ketika menyadari pertanyaan Rafael. "Siapa namanya?" tanya Rafael. Giselle harus berbalik sehingga menjauhkan diri dari Rafael, lalu menundukkan kepala karena tidak berani menatapnya, dan berkata dalam bahasa isyarat, "Aku sudah memikirkan nama anak laki-laki juga perempuan yang memakai nama belakangmu. Kalau anak laki-laki bernama Daven Chris, Daven artinya hebat. Sedangkan kalau perempuan bernama Cordelia Chris, yang artinya berhati lembut." Setelah memberitahu nama itu, untuk sesaat dia merasa ragu dan menjelaskan lagi, "Sebelumnya aku tidak mau memberitahumu tentang keberadaan bayi ini. Tapi sekarang karena kamu tahu dan kamu adalah ayah dari bayi ini, jadi nama anak itu boleh pakai nama belakangmu. Daven Chris dan Cordelia Chris." Rafael menggumamkan kedua nama itu, lalu berkata, "Keduanya cukup bagus, jadi pakai 2 nama itu saja dan kalau perempuan akan dipanggil Cordelia." Kalau dilihat dari perkataannya, seharusnya dia lebih memilih untuk punya bayi perempuan. Rafael tidak mengira bahwa sebelumnya Giselle sudah memutuskan untuk membiarkan anak itu mengambil nama belakangnya. Giselle bisa merasakan bahwa pria ini sudah lama merencanakannya, karena dia bertanya apakah ingin pindah ke rumah yang lebih besar, tapi Giselle menolaknya. Sekarang nama anak itu juga terserah padanya. Giselle merasa terharu dan air mata menggenang di matanya. "Apakah kamu mau periksa jenis kelamin bayi itu?" Rafael bertanya lagi. Bayi dalam kandungannya hampir berusia 5 bulan. Giselle tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak penasaran dengan jenis kelamin anaknya. Karena bayi ini adalah anaknya, entah itu laki-laki atau perempuan, dia tetap akan memperlakukannya seperti hartanya yang berharga. Rafael tidak mengatakan apapun ketika melihat ini. "Kalau gitu ayo tidur."